Sahabat BRIS, tahu kan kalau membayar zakat adalah hal yang wajib? Jadi setiap terima penghasilan, jangan lupa langsung bayar zakat ya. Pakai BRIS Online, bayar zakat bebas ribet. Tinggal buka aplikasi BRIS Online. Pilih menu siswa, klik zakat. Pilih lembaga yang kamu inginkan. Nah, selain bayar zakat, BRIS Online juga bisa dipakai untuk bayar infak, sodakoh, dan wakaf. Jadi jangan sampai lupa tunaikan zakat, infak, sodakoh. Bersama BRI Syariah, solusi keuangan yang amanah. Hijrah, senang sekali ketemu bareng saya Sabil Zaidan dan alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di sini ya, masih dalam keseruan Hijrah Fest from Home. Merupakan hari yang ke-13 di bulan Ramadan dan yang pasti juga ini sekarang sudah mendekati di pertengahan bulan dari perjalanan ibadah kita di bulan yang penuh maghfirah ini ya. Kita berharap juga semua yang ada di sini, sahabat hijrah yang ada di rumah juga bisa menikmati atau juga mengambil manfaat dari tayangan-tayangan yang setiap harinya diberikan oleh Hijrah Fest from Home. Dan jangan lupa juga bahwa Hijrah Fest from Home ini merupakan kerjasama antara Hijrah Fest, kemudian kajian musyawarah dan juga Akal Network. Kita ingetin juga untuk tayangan dari Hijrah Fest from Home ini bisa Sobat Hijrah nikmati atau juga saksikan melalui berbagai kanal YouTube. Di antaranya ada YouTube-nya Hijrah Fest, kemudian YouTube Kajian Musyawarah, YouTube Akal Islamic Center, YouTube Muslim United, YouTube Vertizon TV, YouTube MRBJ TV, YouTube Jogok Karyan TV Jogja, kemudian YouTube Teras Dakwah, dan selain itu juga bisa dinikmati di YouTube Sahabat Hijrah Komedan, serta juga bisa disimak didengar melalui Radio Dakta 107 FM. Nah, informasi lainnya Sobat Hijrah, jangan lupa juga bahwa acara ini atau juga Hijrah Fest from Home ini bisa dilihat secara gratis di YouTube ya. Jadi nggak perlu biaya segala macamnya untuk bisa melihat atau juga mengakses tayangan ini. Dan pastinya jangan lupa untuk mensubscribe ya, bukan mensokbaker ya, mensubscribe akun-akun atau juga kanal YouTube tadi yang sudah saya sebutin, plus juga mengaktifkan gambar lonceng supaya juga nanti Sobat Hijrah bisa mendapatkan update informasi terbarunya. Jangan lupa juga untuk bisa di-share informasi atau juga tayangan-tayangan yang ada di masing-masing kanal YouTube yang tadi saya sebutkan. Oke? Nah, yang pasti juga dari keseluruhan acara Hijrah Fest from Home ini juga akan dibantu untuk melakukan terjemahan dari kawan-kawan juru bahasa isyarat, yang mana ini digunakan untuk teman-teman tuli yang mereka juga membutuhkan banyak sekali ilmu, banyak sekali informasi, terutama kajian keislaman, ilmu-ilmu keislaman yang bisa dinikmati saat ini di Hijrah Fest from Home. Jadi yang pasti juga ketika nanti ada juru bahasa isyarat yang bahasanya juga sedikit delay gitu ya, dimaklumin aja ya Sobat Hijrah, karena mereka ini melakukan kegiatannya dari rumah masing-masing ya. Dan hari ini di hari ke-13 Hijrah Fest from Home kita punya apa aja? Kita akan ada berbagai manfaat yang bergizi tentunya, asupan-asupan ilmu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Yaitu nanti di jam 2 kita akan terhubung dengan Ustadz Kasif Her ya. Beliau ini nanti akan memberikan ilmu kepada kita bagaimana melakukan banyak sekali amalan-amalan tentunya di bulan Ramadan ini. Nah, nanti setelah asar kita mohon maaf tidak bisa bertemu atau juga belajar kembali di kelas program tahsin karena kita nanti akan melaporkan untuk live report kegiatan donor darah dari Akal Peduli. Dan selanjutnya nanti di jam 4 sore Sobat Hijrah kita bisa kembali untuk terhubung dengan Al-Bahjah TV untuk mendengar kembali
ilmu-ilmu yang tentunya menjadi manfaat untuk kita semua yang akan disampaikan oleh Buya Yahya. Dan di jam 17 atau juga jam 5 sore waktu Indonesia Barat, kita kembali akan berkumpul dengan teman-teman kajian musyawarah untuk kembali mensupport kegiatan dari para pelaku usaha UMKM di Sedekah Endorse. Dan mendekati buka puasa, nanti kita akan simak bersama Kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan azan maghrib, dan nanti juga akan ada tayangan spesial untuk anak yaitu Rico The Series. Wow, luar biasa ya. Artinya hari ini tetap kita punya banyak sekali sajian-sajian yang insya Allah menjadi faedah untuk Sobat Hijrah yang ada di rumah. Dan buat Sobat Hijrah yang ada di rumah juga yang ingin bertanya dan juga bergabung di line interaksi kita, silahkan nanti di setiap segmennya Sobat Hijrah bisa kirimkan WA di nomor 0881 0245 97502. Ada di bawah ini ya. Jangan lupa untuk formatnya ketik hashtag tanya HFH, kemudian nama dan kota asal. Nanti yang terpilih dengan pertanyaan terbaiknya akan kita balas dengan link Zoom untuk bergabung dengan para pembicara kita atau juga para narasumber kita dan ngobrol langsung, memberikan pertanyaan yang tentunya juga akan mendapatkan jawaban dari para beliau ya. Oke, dan setelah ini Sobat Hijrah, ini yang spesial nih. Kita akan kembali ngobrol dengan teman-teman komunitas motor ya. Komunitas motor, tapi bukan komunitas motor sembarang komunitas ya. Mereka ini ada komunitas yang dulu dalam tanda kutip di banyak berita disebutkan sebagai geng motor ya. Kalau kita tahu dong ya, namanya geng motor selalu identik dengan kekerasan, identik dengan yang namanya tawuran, beranteman, ngerusak segala macam sampai ngebunuh. Nah, ini yang spesial akan kita hadirkan untuk Sobat Hijrah. Kita nanti akan bercerita kepada Sobat Hijrah bagaimana mereka akhirnya menjemput hidayah Allah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan meninggalkan masa lalunya yang kelam. Masya Allah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan geng motor ini yang pastinya mereka dulu pernah menjadi orang yang bandel, sekarang menjadi orang yang taat. Subhanallah ya. Dan kita akan terhubung dengan teman-teman dari Bandung. Ada Ekstasi Bandung, kemudian Briges, ada juga GBR Visabilillah Bandung, dan juga Moonraker Bandung. Ada juga nanti bergabung di tengah-tengah kita teman-teman dari Motoran Yuk Jakarta ya. Luar biasa ya. Oke, kita sebelum ngobrol dengan para akang-akang yang keren-keren ini ya, yang Masya Allah giro Islamnya luar biasa, kita akan melihat dulu ya satu tayangan sepak terjang mereka yang tentunya menjadi manfaat untuk kita semua. Ini dia tayangannya. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to leave. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times that held this ahead. I wonder if you're thinking, is she alright all alone? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts? Because your name's all over mine. A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying 'cause you left me with no warning. I'm just crying 'cause I can't escape what could have been. Are you aware when you set me free? All I can do is let my heart bleed. Oh, it's harder when you can't see through their thoughts. Not that I wanna get in, but I wanna see how your mind works. No, perjalanan ya yang tentunya tadi kita simak bersama dari teman-teman EKTC. Ada
pembagian kepedulian sembako atau segala macamnya, nanti kita akan bertanya dengan mereka ini sudah bergabung bersama kita di sini ya. Dan saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ada dari EKTC, Kang Karla dan Kang Aribaba. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum Kang Karla, Kang Aribaba. EKTC yang mana nih? Oh, dari EKTC sepertinya keluar ya, belum kembali lagi ya. Siap. Kita tunggu. Briges, Mang Iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Iki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bisa membaca gerak bibir, Mang Iki. Mic-nya boleh dibuka dulu, Mang Iki. Sip. Oke. Cek. Iya. Mantap Mang Iki. Siap. Dari Mang Iki, gimana kabar Mang Iki? Alhamdulillah, Rabbil alamin, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Puasa masih ya? Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Kemudian dari Mang Iki Briges, kita akan berpindah ke GBR. Di GBR ini ada Eki dan Arifin. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekarang tampilannya meneduhkan sekali ya. Ini salih semuanya. Gimana kondisi di mana? Lagi di Bandung semua? Ya, Bandung. Alhamdulillah. Di rumah aja. Di Bandung. Di Bandung ya? Masya Allah, luar biasa ya. Ada juga dari Moonraker, Kang Tantan dan juga Kang Yana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Masya Allah. Sekarang tambah sehat aja kayaknya ya. Tambah gede nih, aduh. Oh, iya. Udah lama nggak begadangan ya. Hidupnya jadi lebih teratur. Masya Allah. Dari Moonraker kita juga menyapa, sudah gabung dengan kita di sini teman-teman dari EKTC, Kang Karla, Kang Aribaba. Assalamualaikum. Audionya boleh dibuka dulu mikrofonnya Kang. Bentar. Sip. Masya Allah. Di sana gimana kabar? Sehat semuanya? Kang Karla, Kang Aribaba. Alhamdulillah. Kang Punten, untuk handphonenya bisa ditidurin aja Kang, di landscapein. Ya, Kang Karla, Kang Aribaba, handphone boleh di landscapein. Dan sudah bergabung dengan kita Ustadz kita tercinta yang nanti juga akan memberikan apa ya, sebuah petuah juga, pesan buat teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum Ustadz Said Khutub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustadz kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga juga nanti bisa menjadi kebaikan buat teman-teman yang sekarang bergabung di tayangan ini ya Ustadz ya. Siap. Insya Allah. Oke, ada juga bergabung Bang Kojai dari Motoran Yuk. Bersama juga tadi dengan Ustadz Said Khutub ya dari Motoran Yuk. Bang Kojai, gimana kabar Bang Kojai? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya kita ya. Ketemu lagi. Masya Allah. Ini lambangnya udah sama ya. Sama nih. Sama ya. Oke, Kang Kojai. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Akan bercerita juga tentang perjalanan hijrah dari teman-teman geng motor terlebih dahulu ya. Mungkin kalau tadi sudah ada tayangan dari video teman-teman EKTC. Saya nyebutnya EKTC apa EKTC ya? Kang Karla. EKTC ya? Oh ya. XTC, oke. Nah, berbicara tentang XTC sendiri, tadi kan terlihat sudah mulai melakukan juga gerakan peduli di bulan Ramadan ini. Mungkin bisa diceritakan dulu sebelum kita ngobrol tentang bab hijrahnya, tentang kegiatan peduli dari teman-teman XTC ini sendiri. Mangga, Kang Karla, Kang Ari.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua rekan-rekan dari GBR, Briges, Multitracker, dan mungkin dengan Pak Ustadz Said. Oke, mungkin pertanyaan dari Akang tadi masalah kepedulian gerakan kepedulian ya, kegiatan sosial dari kami ITC Indonesia. Salah satunya kemarin kita bagi-bagi takjil ya, takjil, masker, terus semprot disinfektan. Nah itu salah satu, sama bikin steril box. Alhamdulillah kita udah beberapa titik nyimpen steril box dan kegiatan itu setiap hari. Baik dari mulai dari PAC, terus DPD sampai tingkat DPP, insyaallah alhamdulillah sudah terrealisasi semuanya gitu. Oke. Masya Allah. Nah, Kang, boleh tahu Kang, yang mendasari akhirnya teman-teman XTC harus turun untuk berbagi ini apa sih Kang, latar belakangnya Kang? Dasar kita sebetulnya satu kepedulian ya, yang paling didasari dengan ukhuwah Islamiyah, gitu kan, dengan terciptanya persatuan Islam kita di Indonesia berbentuk harus erat gitu kan, dengan bentuknya kita adalah kepedulian. Ya. Paling ininya dengan sekarang kondisi wabah COVID ini kan ya. Nah itu kita harus betul-betul be aware gitu kan, karena itu bukan hanya buat kita aja tapi buat semua. Oke. Jadi setidaknya juga bisa meringankan beban sesama gitu ya Kang ya. Betul. Untuk menjadi manfaat juga ya. Oke, terima kasih Kang Karla, Kang Ari, teman-teman XTC. Pertanyaan berikutnya saya mau kasih ke teman-teman Briges nih. Mang Iki kayaknya cuma sendirian aja. Jadi ini satu pertanyaan. Mang, seberapa kejamnya sih dulu kalau bisa dibilang ya masa lalunya teman-teman ini, mungkin kalau bisa dibilang gitu kan, Briges ini kan punya nama yang cukup besar juga gitu ya. Hal apa yang paling mengerikan yang dilakukan sama teman-teman Briges, terlebih juga musuh bebuyutannya XTC. Nah, mangga Kang, berbagi cerita Kang sama kita Kang. Pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat. Biar kita berceritanya sampai beduk maghrib ini. Jawabannya bisa diterima dan sebijak mungkin gitu kan ya. Tidak mau mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Jadi yang paling kejam itu sebenarnya kita kepada Allah sebenarnya dulu gitu kan. Kita sesama umat Nabi terpancing untuk saling menyakiti gitu kan. Jadi kurang pahamnya agama yang membuat kita menjadi berbenturan gitu kan. Sebenarnya kalau kondisi di lapangan mungkin semua juga hampir sama lah, kalau di jalan gitu dulu di kota Bandung gimana hampir sama insya Allah gitu kan. Cuma yang paling kejam itu ya pribadi kita kepada ketaatan Allah tidak ada gitu kan, kepada Nabi kecintaan itu tidak ada yang membuat kita menjadi saling menyakiti satu sama lain, yang harusnya kita saling marhamah, saling menyayangi dengan sesama gitu kan. Oke, nah kan kalau ketemu juga nih sama teman-teman XTC gitu ya, kan kalau sekarang udah bisa salaman, udah bisa peluk-pelukan, dulu kayak gimana sih Kang sebenarnya Kang? Ya kalau dulu bukan hanya XTC saja, ya mungkin dari semuanya pun ada benturan gitu kan. Karena dulu itu ya arahannya mungkin kurang kepada kecintaan kepada Allah dan Nabi lah mungkin kan. Beda dengan sekarang, kalau sekarang itu malah kita ngopi dengan teman-teman dari XTC, Multitracker, GBR itu ngobrol tentang ketaatan, kasih sayang kepada Allah, kepada hambanya. Jadi intinya ya kita jauh dari agama lah, intinya itu yang membuat kita dengan XTC dan yang lainnya pun karena kita tidak ada paham agama yang baik sebenarnya gitu. Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah justru di kala hijrah ini udah mulai ngaji bareng, taklim bareng gitu ya Kang ya.
alhamdulillah dengan atas izin Allah hidayah diberikan, ya kita belajar untuk bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah, belajar untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad bareng-bareng gitu kan. Jadi belajar hijrah sebenarnya, belajar tobat gitu kan. Masya Allah. Karena akhir kita kan belum tahu gitu kan kapan. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, hatur nuhun ke Mang Iki. Selanjutnya saya akan bertanya-tanya juga. Ini satu cerita juga yang kembali mengingatkan kepada kita untuk pentingnya sayang kepada sesama gitu ya. Yang dulu mereka melupakan, tapi sekarang alhamdulillah justru semakin solid karena sama-sama berjalan di jalannya Allah, saling sayang menyayangi. Nah, sekarang ini satu pertanyaan mungkin ke teman-teman yang lain. Kalau tadi sudah ada EKTC, ada Briges. Sekarang boleh ke siapa nih? Moonraker kali ya. Oh, ke GBR dulu. Baik, ke GBR Mang Eki dan apa juga Kang Arifin, bisa diceritakan kan kalau kekejaman atau juga bandelnya teman-teman geng motor Bandung gitu ya. Di luar kota pun juga sangat terdengar. Nah, ada nggak sih yang dilakukan sama teman-teman GBR ini dulu ketika ada motor-motor touring dari luar kota masuk ke Bandung? Ada nggak yang kemudian diisengin atau diapain gitu, Kang? Mangga? Kalau iseng mah dulu emang iseng ya. Kalau ada yang kedengaran sedikit knalpotnya ini juga langsung dibaledog dulu mah. Langsung disikat ya? Dulu juga sering kita bersalaman mah gitu, cuman salamanya kan sekarang mah alhamdulillah tangan terbuka gitu. Kalau dulu mah ya tangan tertutup ya kan. Oh, syukur. Aja sih bedanya ya. Beda salam gitu. Terus sering gitu. Kemudian kalau masalah iseng sih dulu emang gimana ya, hampir setiap anak-anak Bandung dulu mah kayaknya ya pada iseng dulu kan. Ya kita juga sebetulnya kan emang bukan dididik untuk ngebegal, enggak, emang dari arahan dari atas juga dulu nggak ada gitu. Untuk kriminal dari dulu juga nggak ada. Bahkan dulu arahannya seperti apa, Kang? Apa? Itu arahannya seperti apa sih? Ya, kalau dulu, kan tadi disampaikan nggak begal, nggak kriminal gitu ya? Nyulik dulu mah ya, paling nyulik dan diculik dulu mah. Itu isengnya paling. Nyulik dan diculik. Nah, kalau udah diculik, itu yang jadi korban itu diapain gitu? Ya beda-beda sih Kang ya, tergantung ininya. Ada yang sampai hilang telinga dulu kan, ada yang dibor tangan dulu. Allah. Saya termasuk orang yang pernah diculik sebetulnya gitu. Oke, diculik sama geng lain gitu ya? Dulu pernah mengalami lah. Apa yang dialamin, Kang? Ya pulang-pulang wajah yang tadinya kayak Arjuna jadi kayak bal basket. Petruk. Ya. Itu berapa lama sih kalau diculik gitu, Kang? Gimana? Kalau diculik gitu sampai berapa lama? Ya kalau saya kebetulan cuma sebentar sih Kang. Sampai subuh juga udah pulang. Satu malam lah. Ya. Cuman ada temen dari rekan-rekan yang lain gitu, yang belum datang. Nah itu mah sampai 3 hari ya. Jadi kalau dulu ambulan Kang yang sering dipakai itu dulu Kang. Apa ya? Dulu yang sering dipakai itu mobil ambulan kalau dulu. Oh, mobil ambulan dipakai buat nyulik gitu ya? Ya, jadi dimasukin ke ambulannya dibunyiin gitu. Jadi kan kenceng bawa mobil, dipukulin di mobil ambulan itu. Allahu Akbar. Jadi alasan kita pinjam mobil ambulan ya alasannya buat ini sih, buat kebaikan, ada alasannya mah. Oh, oke. Gitu. Benar gitu, dibawa langsung dibawa ke rumah sakit, udah gitu kita kabur, simpen aja ambulannya. Dulu seperti gitu itu. Ya. Jadi dibonyokin dulu semuanya sampai lebam, balikin lagi pakai ambulan, bawa ke rumah sakit, teman-teman kabur. Kalau ambulan kan nggak diberhentiin sama polisi, malah disuruh sok mangga seperti gitu kan. Orang nggak tahu di dalamnya orang lagi dipukulin di mobil ambulannya gitu. Oke. Nah, secara keorganisasian ini kalian terdaftar nggak sih di pemerintahan?
Kan berarti artinya kalau pakai mobil pinjam mobil ambulan dilegalkan dong ya, gitu ya? Kalau dulu sih belum. Kalau dulu semuanya juga belum ada yang Jadi kita juga ke pinjam ambulan juga bukan bilang mau mukulin orang dulu mah. Lebih kepake buat kebaikan ya? Ya, kalau dulu mah Oke, kan alasan, mantap. alasan kenyataannya enggak. Gitu. Kalau sekarang ya Terima kasih teman-teman GBR. Berikutnya saya akan bertanya dari GBR kita beralih ke Moonraker kali ya. Nah, teman-teman Moonraker sendiri apa melakukan hal yang sama juga seperti teman-teman GBR? Sebetulnya kita hampir sama ya. Mayoritas geng motor di Bandung itu hampir sama kelakuannya, kegiatannya setiap minggu gitu. Kadang dulu saya hampir rutin setiap malam minggu itu salam olahraga. Nyegatan bahasa Indonesianya apa ya? Ngehadang. Ngehadang, oke. Di jalan apa gitu. Nah, ngadang di jalan apa, hampir semua sama. Karena kalau di Bandung itu setiap kecamatan, kalau sekarang kecamatan ya, kalau dulu daerah anu misalkan dipegang sama ITC, daerah anu dipegang sama Moonraker, daerah anu ada bagi wilayah ya. Itu per wilayah itu ada yang megangnya, ada kawasan ITC, Briges, Moonraker, GBR gitu. Jadi kalau dulu ramenya itu pasti setiap malam minggu ada aja kegiatannya itu ada aja. Dulu sempat pernah ngalamin saya perang sama GBR. Punten Kang Eki. Jadi memang dulu mah kita nggak bisa seperti ini. Kalau sekarang mah udah beda lagi ceritanya ya. Punten ini mah ceritain masa lalu ya. Sedikit bercerita aja, Ya. Dulu saya pernah perang sama GBR di Simpang Dago. Ya punten ku Allah mah terang ku abi mah gitu. Apalagi nih ngomongnya nih. Oh iya, insya Allah saling memaafkan ya pokoknya ya. Dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu saling perang. Jadi GBR nyerang ke Dago, udah dari Dago pulang lagi setengah jam kemudian, dari Dago nyerang ke GBR yang di DU. Jadi setiap jam saling itu, berbalas itu ya aja, berkali-kali sampai jam 7 pagi itu akhirnya karena udah ramai kan, jadi posisinya udah bubar. Hampir setiap minggu seperti itu. Itu saling serangnya karena apa, Kang, kalau boleh tahu sebabnya? Kalau untuk sejarahnya saya kurang tahu. Cuman kalau dulu setiap jalan di Kota Bandung bentrok berbeda bendera itu pasti aja ada kejadian, pasti aja bentrok, pasti aja tawuran. Oke. Nah, itu kalau misalnya nih kan tadi udah dibagi-bagi wilayah nih ya. Misalnya Moonraker jalan ke wilayah lain. Kalau ketahuan sama teman-teman yang di sana atau musuhnya, itu kena juga nggak? Betul. Gitu ya. Betul. Meskipun nggak lagi konvoy, artinya lagi kegiatan sendiri, disuruh pergi sama orang tuanya beli apa gitu, kemudian lewat daerah musuhnya. Kalau ada yang tahu pasti diberhentiin. Oke. Kalau diberhentiin akibatnya adalah? Ya kata tadi Kang Eki. Salam olahraga. Moga kayak basket itu kan. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya ngobrol kita ini. Dan berbicara Bandung, memang Bandung ini satu-satunya kota yang ketika saya touring motor itu saya nggak berani loh, bener. Sampai sekarang tuh saya masih ngeri buat masuk ke Bandung. Tapi alhamdulillah teman-teman yang sekarang ini sudah merasa wah saling bersahabat gitu ya. Nah, sebelum nanti satu pertanyaan gitu ya akan saya ajukan ke salah satu teman-teman yang di sana. Mungkin satu pertanyaan yang saya balikin lagi ke teman-teman, boleh list motor-motornya tadi? Ke Kang Karla atau Kang Aribaba mungkin ya.
Kang, yang mendasari akhirnya akang-akang semuanya ini dan mungkin mewakili semuanya untuk hijrah balik lagi di jalannya Allah, itu apa Kang? Jadi semua juga sebenarnya qadarullah ya. Perjalanan kita semua emang Allah telah mengizinkan. Hanya teknisnya masing-masing berbeda mungkin. Ketika emang ada kayak ini dari pacarlah juga mempunyai pengalamannya masing-masing. Jadi ketika perjalanan hijrah kita tidak sama, gitu. Hanya yang mendasari hijrahnya saya terhadap istilahnya hijrah, benar-benar hijrah gitu, hijrah hati, ingin mengenal lebih dalam tentang Islam. Sudah beberapa kali dikasih kesempatan hidup atau selamat. Gitu. Dari ya contohnya dulu ya banyak kejadian seperti yang tadi saudara-saudara kita bicarakan gitu. Saya beberapa kali ya lolos dari maut ibaratnya seperti itu. Dan yang lebih mendasari lagi tahun 2006 kembali lagi Allah sayang terhadap hambanya. Allah menunjuk satu wanita yang menarik saya untuk menikah. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Oke, saya tambahin. Kang lagi? Kang Karla mungkin? Oke, saya tambahin Kang. Jadi tadi dari Kang Alibaba, salah satu proses perjalanan hijrahnya itu setiap orang berbeda-beda gitu kan. Intinya kalau dari segi saya bicara dari segi organisasi. Kalau saya di organisasi ini saya kebetulan saya diberikan amanah di DPP pusat di bidang rohani saya gitu Kang. Jadi sebetulnya kalau saya punya visi misi Kang gitu khusus untuk FTC, umumnya buat rekan-rekan kita di luar lain di GBR, mereka dan Briges. Sebetulnya saya ingin berbagi sedikit. Mudah-mudahan ini menjadikan hidayah buat kita semua, khususnya buat saya pribadi gitu. Sebetulnya harus kita sekarang bahas, yang harus kita bicarakan adalah bagaimana kita menghapus dosa jariah. Dosa jariah di mana kita dulu pada saat kita masih zaman jahiliyah, tanpa kita sadari kita saling bacok, kita saling bunuh, gitu kan pada saat kita perang, gitu kan. Dan itu diikuti oleh adik-adik kita, junior kita, gitu kan. Karena yang dulu di zaman ini namanya ospek, gitu kan. Ospek itu yang menjadi dasar fundamental bahwa brainwash atau satu prinsip dari gangster itu seperti ini, gitu kan. Setiap gangster beda-beda cara ospeknya, gitu kan. Tapi ininya dia sama aja. Nah, sebetulnya yang kita harus garis bawahi bagaimana cara kita sudah kita sampaikan ke adik-adik kita. Nah, disinilah saya ingin menghimbau khusus untuk FTC Indonesia, untuk adik-adik kita yang mulai sedang berkembang dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, gitu kan. Saya berharap adik-adik saya segeralah kembali ke jalan Allah. Ikutilah kegiatan FTC yang positif, jauhi yang negatifnya, gitu kan. Karena apa yang sekarang kita utamakan adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan. Karena kondisi sekarang kita sudah tidak menentu dengan adanya COVID, gitu kan, ada COVID-19, gitu kan. Itu yang kita harus saya tekankan ke adik-adik. Kenapa? Saya takut. Kalau amal jariah itu alhamdulillah, tapi dosa jariah ini saya ingin memutus rantai ini, gitu. Salah satu dosa jariah yang pernah kita perbuat terhadap adik-adik kita, bahkan mungkin maaf juga kakak-kakak saya juga, mereka itu memperemos kita. Dari sikap. Ya, jadi kasih kesempatan saya sekali lagi menjelaskan. Jadi dulu kita tuh rutin seminggu tuh 2 kali. XTC itu kumpul di hari Jumat siang setelah pada Jumat. Kumpul, kita nyisir, masuk ke kota, Bau Serangin, Cemuluit, Cihamplas ke bawah, Briges, Monreker, SMP 2, SMP 7, SMA 7,
dulu kita hajar semua itu dari Briges, maaf ya Afwan semua. Jadi dari Briges, GBR sama Monreker kita hajar. Nah akhirnya kita sambung lagi ke hari Sabtu malam minggu. Malam minggu kita sisir hanya ya di sini akhirnya kita tidak pernah merasa menang dan tidak pernah merasa puas karena itu kita lakukan setiap minggu terus, repeat terus. Diulang-ulang terus ya Kang ya? Diulang-ulang terus. Nah, akhirnya maaf dulu ada Briges Monreker, mereka bersatu padu ingin menghancurkan XTC. Oke. Nah seperti itu karena XTC mungkin jumlahnya yang terlalu banyak, terlalu besar. Akhirnya mereka bersatu padu. Nah itu kembali lagi kepada Afwan, ini kayaknya sinyalnya rada-rada kurang bagus Kang, punten. Kita masih menunggu sambungan kembali. Nah, cuman pertanyaan yang berikutnya nih, kita akan tanya ke Briges gitu ya. Nah, kalau tadi kan dari teman-teman XTC udah banyak sekali ya sebuah ajakan untuk mengajak adik-adiknya atau juga kakak-kakak yang di atasnya untuk kembali di jalannya Allah. Nah sekarang ini teman-teman Briges gitu ya, hal apa atau juga ajakan apa yang secara konkret sudah dilakukan untuk mengajak generasi-generasi yang di bawah? Karena kan sekarang kalau dilihat tuh anak-anak tanggung ini gitu banyak yang bisa dibilang termotivasi atau ikut-ikutan untuk menjadi bagian geng-geng motor ini gitu ya. Sementara teman-teman yang di sini udah ngerti pahitnya, kemudian hitamnya seperti apa. Ada nggak sih ajakan-ajakan untuk mereka ikutan hijrah atau ke kebaikan? Mangga Kang, dari Briges ya. Ya ajakan itu alhamdulillah udah berlangsung 3 tahun yang lalu ini tentang agenda-agenda rohani. Kebetulan saya dan teman-teman juga gerilya gitu kan di keluarga Briges untuk sama-sama belajar gitu kan. Ya khususnya kepada saya pribadi dan kepada adik-adik lah gitu. Ya di situ kita mengadakan agenda seperti membaca Iqra atau misalkan pelatihan sholat jenazah atau mungkin mendengarkan ceramah, terus agenda hapus tato juga. Jadi agenda dengan barometernya anak muda gitu kan, masih ada stylenya. Jadi bagaimana caranya agar mereka cinta kepada Allah gitu kan, Allah dan Rasulullah, dengan cara nuansa jalanan kita dulu gitu kan. Jadi kalau terlalu kadang-kadang saya pribadi kalau nongkrong masih dengan gaya-gaya sehari-hari lah gitu kan, kayak motor 2 tak gitu kan nongkrong itu, tapi yang mau belajar ke masjid kalau dulu kan mungkin negatif gitu kan, nggak ke masjid. Sekarang belajar untuk bertegur sapa, mengucapkan salam, itu ingin menjadi organisasi ini lebih baik lagi lah intinya di mata Allah dan di mata masyarakat gitu kan. Dan kita alhamdulillah udah kolaborasi dengan keluarga XTC, Monreker, GBR untuk bareng-bareng menjadi memberikan kemaslahatan gitu kan, khususnya untuk Kota Bandung. Kalau dulu kita sering membuat ricuh Kota Bandung, sekarang kita ingin kerjasama untuk memberikan mengharumkan ya adem di Kota Bandung ini, menjadi penjaga gitu kan Kota Bandung yang kita cintai ini gitu kan. Mungkin mantap, luar biasa yang sudah berjalan 3 tahun ke belakang ini kita gitu. Alhamdulillah, berarti sudah ada langkah konkret gitu ya. Baik, nah sekarang saya mau tanya sama Kang Koje nih, Bang Koje. Bang Koje ini kan sebagai sosok di luar Kota Bandung, tapi juga sudah mendengar apa sih yang terjadi dengan geng motor di Kota Bandung. Nah, Bang Koje sebagai seorang bagian dari bikers lah ya, bisa dibilangnya motorannya ini, tanggapannya dengan yang pernah terjadi adanya geng motor ini, kemudian juga tidak hanya di Bandung tapi di kota-kota lain juga termasuk Jakarta gitu kan, cukup serem ya masalah geng motor ini. Tanggapannya seperti apa geng Bang Ojai? Alhamdulillah dulu waktu kan suka touring juga ya dari Jakarta betul. Terus ke Bandung. Nah itu saya lewatnya tuh
Subang gitu. Subang tembus Lembang, kan dari utara ngambilnya. Nah itu tiba-tiba saya ini single sendiri. Langsung dikerubut gitu kan. Dikerubut gitu. Ini kayak curhat korban ya? Iya, dikerubut saya nggak tahu tuh geng motornya apa. Itu kalau nggak salah tahun 2012. Udah, ya gitu saya pulang naik motor ya nggak bawa apa-apa, sama bensin yang tinggal di tangki aja kayak gitu. Allah, itu jadi barang-barang semuanya yang dibawa dari situ hilang ya? Bukannya malah trauma, malah makin cari gitu kan. Kenapa sih kok bisa di Bandung tuh kayak gitu awalnya. Ya akhirnya minggu depannya malah touring lagi, cari informasi lagi kayak gitu sih. Oke, tapi Ya, tidak bermaksud untuk membalas ya, hanya mencari info aja ya, Bang Koja? Iya di Bandung bener-bener saya ngerasain ya real kayak gitu. Saya plat B gitu, emang kelihatan touring kan pakai tas segala macam ya kayak gitu. Dan alhamdulillah kemarin touring lagi, terus lewat Cianjur kan, itu sih udah lebih kondusif lah ya. Maksudnya buat single rider gitu, itu sih aman sih sekarang alhamdulillah. Oke, itu jalan di siang atau jalan gelap, Bang Ojai? Selalu kalau touring itu kan saya malam sih. Saya pribadi malam kalau touring. Oke, nah melihat fenomena-fenomena ini tuh ya, itu kan geng-geng motor yang di tahun 2012 pernah dialami sama Bang Ojai. Mereka dengan meskipun nggak sampai apa ya menyakiti fisik gitu ya, tapi kan sudah cukup secara mental bikin drop gitu kan. Nah, sekarang ini beliau-beliau akhirnya sudah banyak sekali yang hijrah. Tanggapannya seperti apa Bang Ojai? Iya, Masya Allah sih. Jadi berarti sekarang kita kan dari Motoran You kan organisasi motor atau komunitas motor yang baru banget ya. Baru banget dari tahun kemarin yang dikepali oleh Bang Teguh Wisnu. Yang mana sih pengen merangkul abang-abang sekalian yang memang lebih senior dalam dunia organisasi motor untuk mengarah lebih membuat kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu. Pengennya sama-sama gitu, jadi sowan antara komunitas cuma kegiatannya positif kayak gitu. Oke, jadi kedepannya ada planning juga ya untuk jalan-jalan ke Bandung rame-rame, kita touring ke sana, say hi sama teman-teman GBR, Briges, XTC gitu ya. Betul. Oke, semoga nanti Allah mudahkan ya. Oke, balik lagi ke Kang Eki, Kang Arifin dari GBR. Nah ini kan sudah mulai sering ya ada kolaborasi kegiatan gitu ya bareng sama teman-teman dari XTC, Briges, Moonraker. Salah satu yang mungkin bisa diceritain kolaborasi kegiatannya gitu ya. Di hal-hal kebaikan apa nih Kang? Mungkin ada tadabur bareng, tadabur alam bareng atau seperti apa? Mangga? Kalau dari kita hampir rutin ada beberapa kegiatan yang kita combine sama teman-teman keluarga dari Briges, dari Moonraker, dari XTC juga. Kita ada beberapa jadwal kajian bareng kalau kemarin-kemarin sebelum kejadian pandemi ini banyak. Di sana kita juga berkumpul di dalam satu titik di masjid. Kita undang dari berbagai keluarga kita ya, dari Briges undang daripada teman-teman Briges ya, dari XTC juga sama, dari Briges, dari Moonraker juga sama, dari semua aspek mengundang semua anggotanya, teman-temannya dikumpulkan dalam satu titik di masjid. Nah di situ kita mencontohkan kakak-kakak kita yang kayak Mang Kiki, Mang Eki, Mang Tantan sama yang lain itu berhubungan baik. Maka ini dilihat oleh adik-adiknya yang lain, membaur, menjadikan kita berbeda atribut, berbeda warna bendera, tapi ketika kita berkumpul di satu titik di masjid, maka semua ini membaur dan penuh dengan mahabbah, penuh dengan kasih sayang. Ini sering kita lakukan program-program seperti ini. Dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya juga akan lebih intens lagi ya, Mike ya. Begitu ya. Jadi intinya mah kita nginiin ke teman-teman dulu kita nakal berjamaah gitunya. Ya mungkin orang-orang dulu bilangnya kita main main gulung atau main keroyokan. Sebetulnya bukan main gulung, main keroyokan itu, tapi berjamaah sebetulnya. Itu teh jamaah, penggunaan batu berjamaah. Nah, enak orang sobat
Itu aja sih. Kembalikan sedikit ya. Nah, gitu. Jadi hijrah oke lah gitu, tapi karakter mah ulah leungit. Masya Allah, luar biasa. Nyulik batur, ayeuna nyulik batur oke kan, nyulik itikaf, nyulik ka masjid, nyulik ngaji. Mantap ini nih. Bagus, top, keren nih. Sekarang harus seperti itu ya pergerakannya ya. Nah, Ustadz, nanti boleh ya kita ngobrol bareng untuk memberikan pesan kepada teman-teman kita semua ini ya, yang masa lalunya kelam gitu ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah diberikan sebuah hidayah yang akhirnya sekarang ini mereka kembali berjamaah untuk menuju ke kebaikan gitu ya. Nanti kita akan tutup dengan pesan dari Ustadz. Cuman satu sesi ini saya boleh minta ke teman-teman semuanya untuk, kan ini mumpung bulan Ramadan gitu ya, bulan banyak maaf-maafan. Ada nggak yang mau disampaikan untuk saling maaf-maafan semuanya? Meskipun nggak bisa rangkulan juga gitu ya. Tafadol. Dari ekstensi mungkin ada mau minta maaf ke siapa yang ke Briges? Atau mungkin ke Kang Ojai yang dulu pernah dijailin juga di jalan ya? Mangga teman-teman ekstensi. Oke. Kalau diulang pertanyaannya, Siap. Ya, mangga Kang. Kalau mau minta maaf atau mau kirim salam, mau request lagu juga boleh dah. Oke, kalau saya mewakili dari Indonesia di bulan Ramadan ini yang penuh berkah dan penuh ampunan, ayo kita saling memaafkan, kita lupakan kejadian-kejadian dulu pernah kita lakukan. Yang kembali lagi kita didasari di bagi kita sedang berusaha untuk menghapus dosa jariah. Nauzubillah jangan sampai menempel nanti sampai kita nanti di dalam lahat. Saya mengatasnamakan Ekstasi Indonesia, memohon maaf atas tindak tanduk yang pernah kita lakukan dulu, baik pun juga sama dari teman-teman yang dari Briges, Smallbacker maupun dari GBR. Kami bersama memaafkan. Ayo kita bareng-bareng melaksanakan kegiatan yang positif. Intinya ada sedikit pepatah. Jadilah pemaaf, maafkanlah orang yang pernah menyakitimu. Maafkanlah orang yang mungkin pernah berbuat zalim kepadamu. Maafkanlah kesalahan mereka sebagaimana kamu juga ingin Allah memaafkan kesalahanmu. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 22. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Semoga nanti saling hatinya terbuka untuk saling menerima maaf dan memaafkan gitu ya. Dari teman-teman Briges mungkin ada yang mau disampaikan untuk saling maaf-memaafkan? Ya, saya perwakilan dari DPP Pusat Briges Indonesia yang mau meminta maaf kepada keluarga besar Monreker, EKTC, GBR. Kalau dulu mungkin sampai sekarang masih ada hal-hal yang kurang baik, mohon dimaafkan, dan kita bareng-bareng untuk belajar dan bareng-bareng untuk memperbaiki untuk lebih baik menjaga Indonesia, menjaga agama dan menjaga generasi kita untuk lebih baik lagi. Masya Allah. Takut kepada Allah, cinta kepada Rasul dan cinta kepada sesama gitu kan. Ya, intinya mohon maaf juga kepada masyarakat luas kalau misalkan ada sikap mungkin dari kami yang ada tersakiti, mungkin saat ini saya menyampaikan untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya atas aktivitas mungkin yang dulu dilakukan. Cuma memang kadang-kadang kalau di Bandung itu banyak kejadian pelaku geng motor, padahal karena pakai motor aja disebut geng motor gitu, sampai sekarang masih begitu gitu kan, padahal itu bisa aja bukan geng motor gitu kan, cuma memang pakai motor aja gitu kan, masih banyak gitu. Jadi ya intinya untuk bisa lebih bijaksana juga mengambil sikap dan melihat dulu siapa itu, jangan sampai terus kita dapat stigma itu karena kita ingin berubah gitu, kita ingin menjadi organisasi yang baik, memberikan maslahat kepada Kota Bandung khususnya dan Indonesia umumnya gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Ngawakilan. Sip,
Terima kasih teman-teman Briges. Semoga menjadi apa ya stimulus untuk yang lainnya ke bawah nanti supaya juga saling memaafkan dan berkontribusi untuk kebaikan di jalannya Allah. Dari teman-teman GBR boleh. Ya, kalau dari kami sama saja. Sebetulnya kalau kita ini sama teman-teman Briges, teman-teman Monreker sama Indonesia juga udah sering ketemu, kita sudah sering maaf-maafan. Utamanya kita ini dari saya perwakilan daripada GBR Fisabilillah juga memohon maaf secara umum kepada masyarakat seluruh Indonesia. Mungkin berawal dari kami, berawal dari Bandung, ini berawal dari diri saya mungkin keburukan yang terjadi sehingga menyebar kemana-mana. Saya mohon kepada masyarakat umum, terutama kepada teman-teman yang lain juga, sahabat-sahabat saya, agar memaafkan daripada kesalahan-kesalahan kami semua. Amin. Allah, kami sedang berjalan dalam satu track atau satu jalan yang kami cari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami juga tidak putus asa dalam mengajak daripada sahabat-sahabat kami, keluarga kami, semuanya lah insyaallah. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan apa yang menjadi kebaikan teman-teman. Saya ngasih pesan buat rekan-rekan yang ikut organisasi motor, khususnya sih buat rekan-rekan GBR sendiri ya. Jadi intinya organisasi kita semua sekarang sudah besar. Kita membangun organisasi itu termasuk para pendiri itu seperti membangun rumah sebetulnya ya. Rumah itu ketika membangun rumah itu yang pertama dibuat adalah fondasi yang keras-keras. Makanya dulu ketika pertama diberdirikannya organisasi mungkin dengan cara yang keras gitu. Iya betul. Kalau sekarang ini bangunan sudah jadi, sudah besar, maka tidak perlu membesarkan lagi organisasi, tapi menghiasi. Gitu. Jadi sudah waktunya ngecat organisasi, ngecat dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan berbagai kegiatan yang yang bermanfaat dan menghasilkan berbagai kebaikan. Jadi ini bukan waktunya untuk membesarkan organisasi, tapi menghiasi organisasi dan kebaikan. Itu Masya Allah. Rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Oke, Masya Allah luar biasa. Satu pesan, jangan udah deh ngapain kita gede-gedein organisasi gitu ya. Sekarang saatnya menghias aja dengan kebaikan-kebaikan ya. Baik, Moonraker yang mau mungkin mau minta maaf, kali enggak juga itu ternyata yang ngejailin Bang Koje itu teman-teman Moonraker juga dulunya. Maka Kang Tawadol. Ya, sebelumnya tadi udah diwakili ya dari EKTC, GBR, Briges, dan utamanya buat masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kota Bandung. Sebetulnya dari kepengurusan pusat itu tidak diintrusikan untuk setiap malam minggu jalan, terus ada pembegalan, ada pengeroyokan ke organisasi lain, itu tidak ada sama sekali di dalam ADART-nya. Justru di dalam ADART-nya organisasi kita itu menuntut di hal-hal yang positif, seperti ada bakti sosial dan apapun itu yang positif bagi anggota sendiri maupun masyarakat gitu. Tapi karena memang terlalu banyak anggota kita dan pihak DPP pun tidak bisa, maksudnya tidak bisa langsung memantau masing-masing anggota, ya terjadilah ada oknum yang memang tidak diharapkan oleh organisasi gitu ya, ada kejadian-kejadian yang negatif. Dan saya mewakili semua mungkin anggota Monreker Indonesia mau meminta maaf kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen yang merasa dulu pernah dirugikan oleh pihak kita. Saya memohon maaf yang sebesar-besar, dimaafkan dosa-dosa dari khususnya dari Monreker Indonesia apabila dulu pernah ada hati yang tersakiti oleh kita. Masya Allah. Semoga kedepannya kita bisa mengobati hati yang tersakiti itu dengan Amin. Semoga bisa menjadi asbab kebaikan buat semuanya ya. Betul. Amin. Ya, mungkin Insya Allah ya. Ini kalau udah kayak gini nih adem banget gitu ya. Bandung jadi benar-benar kembang yang benar-benar menyejukkan hati itu Kang semuanya ya, luar biasa. Nah ini ada satu pertanyaan nih ya.
yang saya mau baca dulu. Ini pertanyaan datangnya dari Sobat Hijrah yang lihat di YouTube. Ini pertanyaannya bukan ke Akang semuanya, bukan ke Ustadz, tapi ini kenapa pertanyaan ke saya? Untuk Mas Sabil dari Budi Prastio. Wah, ini kayak saya tahu ini nama ini saya tahu ini. Ini cuma ngetes doang. Mas Sabil pernah jadi geng motor atau enggak? La ilaha illallah. Aduh. Ini bukan geng motor sih sebenarnya kalau saya mah ya. Saya itu anak demen motor, demen touring ya. Karena demennya sama mungkin kayak teman-teman tadi, kecintaan ya. Akhirnya lupa jalannya Allah. Bablas semuanya, nggak pernah pulang ya. Terus juga kalau azan subuh itu justru jadi sebaliknya, jadi alarm buat saatnya tidur ya. Setiap malam, setiap hari mungkin juga sama kayak teman-teman. Kalau kepala nggak pusing, nggak seru ya. Kalau dunia nggak berputar, kayaknya nggak seru ya. Oke, nah cuman itu aja sih, nggak nakal-nakal banget, nggak ngegeng-ngegeng banget, gitu ya Mas Budi ya. Alhamdulillah, jalannya Allah dibalikin lagi ketemu, ya sudah kita nikmati bareng-bareng kita bersama teman-teman yang ada di sini semuanya kembali di jalannya Allah. Nah, kita saling mendoakan semoga saling istiqomah ya, amin. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada dari chat kita, lewat chat atas nama Abi di Jakarta. Nah mungkin sekaligus juga ini nanti akan jawabannya disampaikan oleh Ustadz ya. Nah Ustadz, ini kan banyak sekali teman-teman tadi dari berbagai macam bendera geng lah ya, kalau kita bisa bilang organisasi yang awalnya sama-sama kita nyakitin orang, awalnya sama-sama jauh dari jalannya Allah. Terus alhamdulillah Allah kasih nih cahaya untuk jemput hidayah dan mereka semuanya berjamaah menjemput. Akhirnya mereka semuanya banyak yang hijrah dari menyakiti orang, zolim kepada diri sendiri, lupa sama kewajiban-kewajiban yang Allah tentukan. Sekarang ini mereka berbondong-bondong untuk hijrah. Dan ini fenomena yang luar biasa. Bagaimana tanggapan dari Ustadz melihat fenomena ini? Sekaligus juga nanti pesannya supaya ketika bertaubat ini mereka juga tetap istiqomah dari maksiatnya, nggak menjadi taubat yang sesaat. Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah semua dan juga dari Motoran Yuk, XTC, Briges, GBR Fisabilillah, Monreker dan juga Mas Sabil. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi juga kita udah dengar kilasan dari teman-teman kita yang semangat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia itu ada khilafnya, ada salahnya, ada kekurangan. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama melakukan kesalahan. Kemudian sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Segera dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dahulu para sahabat Nabi sebelum memeluk Islam juga mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Datanglah hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui dakwah Nabi dan doa Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang paling membenci Nabi, ya bahkan mau membunuh Nabi, tapi sekarang kuburannya di samping baginda Nabi Muhammad SAW. Jala Amirul Mukminin Umarul Khattab radhiyallahu an. Ya, dia kembali karena mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu juga para sahabat, ya bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga Mus'ab bin Umair, jadi berpisah karena dia mempertahankan keimanannya, mendapatkan hidayah Allah melalui bimbingan Nabi Muhammad SAW. Itu musuhannya dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan keluarganya, bayangkan coba. Nah, kalaupun tadi kita dengar, ya kita mungkin sempat bermusuhan, ya alhamdulillah kembali lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari Nabi, kita tidak melihat Allah, tapi kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hijrah, ini merupakan hidayah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berhijrah itu dimudahkan rezekinya oleh Allah, diluaskan tempatnya,
Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Yakin rezekinya akan diberikan, tempat diberikan yang lebih luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian carilah teman kita, teman yang saleh. Al-akhillau yauma idzin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti orang-orang yang akrab di muka bumi, siapapun dia, nanti di akhirat dia saling bermusuhan, kecuali mereka yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bertakwa. Nah, kalau kita bertakwa di muka bumi, insya Allah kita akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat-sifat orang bertakwa, sebagaimana Allah juga berfirman, ya, di antara cirinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berbagi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit. Tadi teman-teman kita berbagi dengan Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan doanya, dengan donasinya. Tapi jangan ngeprank kayak kemarin tuh, ya. Isinya sampah, batu bata dan sebagainya. Itu ngeprank begitu itu dosanya luar biasa. Bercanda juga ada aturannya. Dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bukan hanya di siang hari, bukan hanya nanti malam hari, bukan hanya di bulan Ramadan. Terus hasil kita di bulan Ramadan adalah untuk berikutnya. Hasilnya setelah ini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa atau enggak. Kemudian supaya semakin kita akrab, kebiasaan para sahabat itu saling berbagi hadiah. Tahadau tahabu, saling berbagi hadiah, niscaya kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada saudara kita, jangan kita menjadi, tadi kita udah dengar dari teman-teman, menjadi sunnah sayyi'ah atau contoh teladan yang buruk. Jangan ada lagi contoh yang buruk. Kenapa? Setiap kita melakukan contoh yang buruk, pembegalan, pembunuhan, penganiayaan, membuli, fitnah, macam-macam itu diikuti oleh adik-adik kita, bahkan mungkin ditonton dan sebagainya, dilakukan oleh orang lain, maka dosanya menjadi dosa jariah untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Yang lalu biarlah berlalu. Nah, di antara sifat orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha. Dia mampu menahan diri, amarah. Ya, makanya puasa itu mengajarkan kita untuk menahan diri, sabar. Ya kan? Ada orang yang menganiaya dia sabar. Kenapa sabar? Dia lebih besar, itu namanya takut, ya. Bukan itu ya. Tapi yang sabar adalah dia mampu lawan. Ada geng motor yang lain mengerubuti kita, membuli kita, bahkan mau mujahat dengan kita, sabar. Nanti kita ribut ba'da maghrib. Enggak lah ya, enggak. Sabar. Ya. Sabar, mengajarkan kebaikan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW akhlaknya sungguh mulia. Kalau kita membalas kepada orang lain atas kebaikannya, itu hal yang wajar dan memang sudah semestinya. Tapi orang berbuat jahat kepada kita, bahkan kita doakan, lalu kita berbuat baik kepada dia. Nah, inilah Islam menyebar gara-gara akhlaknya sangat mulia. Nah, contoh komunitas gangster motor kita ini menjadi komunitas yang baik, datang kajian, kemudian berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencontohkan yang baik. Ibaratnya kalau saya ini kan diminta oleh Bang Koja ini bantu di motoran yuk nih ya. Kemarin kita berangkat, kita punya slogan jalannya tetap santuy, kemudian juga tertib, baik, ya yang penting foto-foto, kira-kira. Yang penting foto-foto. Iya, ini jangan ugal-ugalan, sombong, menganiaya orang lain. Nah, ini yang keliru, yang salah. Ini contoh yang nggak baik. Contoh yang nggak baik ini juga udah dicontohkan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, namanya Qabil. Dia membunuh saudaranya sendiri. Nah, dosa-dosa orang yang membunuh sekarang itu ditumpuk kepada Qabil. Walaupun yang membunuh tetap dosa besar, dapat dia dosanya. Kemudian Qabil ini mendapatkan dosa-dosa orang-orang yang mencontoh dosanya dia. Nah, makanya itu sunnah sayyi'ah. Jadilah kita menjadi sunnah hasanah yang mencontohkan kepada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akrab, kita baik, dan innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nah, kita mengajak kepada yang kebaikan. Dan kalaupun orang yang hijrah itu ada aja ujiannya. Itu biasa. Batu biru, batu karang, lain dulu, lain sekarang, betul nggak? Wah, asik. Iman lagi naik, lagi tinggi, memuncak, semangat ibadahnya. Tapi kalau lagi sendirian, kalau lagi kesulitan ekonomi, macam-macam dan sebagainya, kita berubah lagi, kembali lagi ke jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara pentingnya supaya istiqamah, salah satunya adalah berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bersama orang yang beriman, bersama orang yang jujur, bersama orang yang baik.
bukan hanya menyelamatkan di dunia, bayangkan coba, dia bukan hanya menyelamatkan di dunia, tapi dia menyelamatkan di akhirat. Di saat orang ini masuk ke dalam neraka, orang yang soleh di muka bumi masuk ke dalam surga, dia mencari temannya kok nggak ada di surga. Akhirnya dia berdoa kepada Allah agar si fulan, teman yang dulu di dunia bersama, dia ingin masukkan ke dalam surga. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman yang soleh, ya, yang mengingatkan kita ke dalam kebaikan. Kemudian wal kadhibinal ghaidha wal afina 'anil nas. Selain menahan diri, sabar Allah mengajarkan kita, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Sahabat Nabi dijamin masuk surga sebelum dia wafat adalah apa? Amal apa yang dilakukan sebelum matanya dipejamkan, sebelum dia istirahat, dia memaafkan kesalahan teman-temannya, saudaranya, dan dia tidak dengki kepada yang lain. Maka menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Ini dalam surah Al-Imran ayat 133, ayat 134. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dia menahan diri, memaafkan kesalahan orang lain, kemudian membuka lembaran baru. Membuka lembaran baru, namanya manusia ada aja salahnya. Makanya ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian juga bagi mereka yang beriman kepada Allah, bagi saudara-saudara kita yang udah menyatakan dirinya istiqomah, itu ada aja ujiannya. Kalau lagi kurang, kalau lagi mulai lemah, bergabung dengan orang soleh, kemudian memperbanyak istighfar, segera diingat Allah Subhanahu wa taala. Kita saling menasihati dalam kebaikan. Nah, di antara keutamaan surat Al-Asr adalah apa? Semua manusia merugi. Kita semuanya merugi kecuali satu beriman. Maka bahagialah kita ini orang-orang beriman yang diinginkan oleh Allah, kita melakukan ibadah puasa agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, berarti dia sukses karena imannya, karena ketaatannya kepada Allah. Imannya ini yang mengantarkan dia ke dalam surga. Iman ini yang mengantarkan dia mendapatkan jodoh. Tadi betul nggak? Ada yang dapat jodoh kan? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia akan dimasukkan surga yang paling tinggi dan dia mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, melakukan amal saleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kalau kita lagi sulit, diberikan nasihat oleh orang lain, lalu dibantu. Saudara-saudara kita nih yang sulit nih, bantu minimal dengan doa. Jangan nggak peduli. Kalau kebaikan kita yang kemarin-kemarin peduli dengan yang lain, jangan sampai menjadi saat kita menjadi soleh, udah nggak peduli lagi dengan teman-teman kita yang nggak soleh. Sama saja, semua kita perlakukan yang sama. Inilah agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Satu pesan yang benar-benar dalam banget ya buat kita semua, termasuk juga buat saya. Semoga juga apa yang ada dari tayangan ini, teman-teman semuanya yang terhimpun ya, teman-teman geng motor ini yang terhimpun dalam tayangan ini bisa mengambil banyak sekali pelajaran-pelajaran dari masa lalu, kemudian juga ditambah tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi pesan kebaikan untuk kita melangkah di kehidupan berikutnya ya. Cuman yang pasti karena waktu juga sudah tidak mungkin lagi untuk kita banyak ngobrol nih teman-teman semuanya, akang-akang semuanya yang insya Allah saya doakan juga tetap soleh dan istiqomah di jalannya Allah. Sepertinya kita harus berpisah. Tapi terima kasih semuanya sudah bergabung buat ngobrol bareng ini dan juga sudah kasih pencerahan buat Sobat Hijrah yang ada di rumah ya. Terima kasih akang-akang dari Briges, terima kasih. Kemudian dari Ekstasi, terima kasih. Moonraker, Kang Tantan, Kang Yana, terima kasih. GBR, terima kasih. Kang Kojai, terima kasih sudah bergabung juga. Semoga nanti rute berikutnya kita ke Bandung aman ya, sudah ya. Insyaallah. Ustaz, jazakallah khair untuk ilmunya Ustaz. Semoga menjadi pesan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil hidayah yang Allah selalu, untuk juga tetap bisa menebar kebaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Hijrah yang pasti satu tayangan yang luar biasa. Terima kasih buat yang sudah beratensi tanya-tanya tadi di berbagai link kita. Terima kasih buat Mas Budi yang sudah mengingatkan dosa masa lalu saya ya. Dia ini tempat kita buat nakal tuh dulu di rumahnya dia ya. Cuman yang pasti Sobat Hijrah jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menghadirkan di studio kita ini guru kita tercinta bersama dengan Ustadz Kasif Khair yang beliau akan memberikan kajian ilmu dengan tema yang spesial buat Sobat Hijrah yang mungkin pengen masuk surga, pengen ditolong Allah tapi sholatnya masih jarang-jarang, sabar juga enggak. Nah ini gimana ya?
punya kenalan orang dalam kali ya. Nah, beliau nanti akan menyampaikan jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu ya. Jangan kemana-mana Sobat Hijrah, tetap di Hijrah Fest from Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang semuanya.